Kredit. Setelah kita memahami konsep debit dan kredit, maka berarti kita siap ke proses selanjutnya, yaitu penjurnalan. Seperti yang kita lihat di slide siklus akuntansi ini, maka kita sudah pada tahap kedua, yaitu penjurnalan. Penjurnalan ini merupakan bagian dari proses pencatatan akuntansi. Jurnal disebut sebagai Book of Original Entry atau catatan pertama akuntan. Perusahaan pada awalnya mencatat semua transaksi secara chronological order atau mencatat transaksi urut berdasarkan waktu terjadinya. Jadi setiap ada transaksi, maka kita wajib untuk langsung mencatat secara urut waktu. Setiap transaksi selalu menunjukkan posisi debit dan kredit untuk akun yang dilibatkan. Perusahaan bisa menggunakan berbagai jenis bentuk jurnal, tapi setiap perusahaan biasanya menggunakan bentuk jurnal yang pada dasarnya sama dalam bentuk general journal atau jurnal umum. Jurnal umum ini menyediakan informasi terkait dengan tanggal, akun yang dilibatkan, serta penjelasan transaksi. Kita akan mengetahui bentuk ini di slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan manfaat dari jurnal, yaitu manfaat jurnal yang pertama adalah menyediakan informasi transaksi yang terjadi di perusahaan dalam satu media, yaitu jurnal umum. Kemudian, jurnal juga menyediakan informasi transaksi yang dicatat sesuai urutan waktu terjadinya transaksi. Manfaat terakhir menyebutkan jurnal membantu akuntan untuk mencegah kesalahan pencatatan atau juga dapat mengetahui sumber kesalahan pencatatan. Proses pencatatan ke dalam jurnal disebut dengan journalizing. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal terkait dengan transaksi investasi dalam bentuk saham sebesar 15.000 euro dan ada pembelian komputer sebesar 7.000 euro. Jika kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi, maka aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Maka aset bertambah karena ada penambahan kas sebesar 15.000, kemudian ekuitas juga bertambah dalam bentuk modal saham sebesar 15.000. Aset juga bertambah karena ada pembelian equipment senilai 7.000, dan karena pembelian ini secara tunai maka terdapat kas yang keluar sehingga mengurangi aset sebesar 7.000. Itu contoh penerapan persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita menjurnalkan transaksi tersebut. Sebelum kita masuk ke contoh soal tadi, kita perlu mengenal bentuk jurnal. Inilah bentuk jurnal umum yang kita bahas sebelumnya. Terdapat kolom tanggal, kolom akun dan penjelasannya, kolom reference, kolom debit, dan kolom kredit. Kolom tanggal ini kita isi berdasarkan transaksi yang kita wajib catat urut waktu. Kolom akun kita gunakan untuk mencatat akun yang dilibatkan dalam transaksi. Transaksi tadi berhubungan dengan penerimaan dana dalam bentuk saham. Penerimaan dana berarti kas bertambah, maka kita gunakan akun kas, dan kas bertambah di sebelah debit. Selanjutnya, karena dana diterima berasal dari penerbitan atau penjualan saham, maka share capital ordinary muncul bertambah di sebelah kredit. Di sini juga kita lihat bahwa akun yang di sisi kredit ditulis menjorok masuk, yang menandakan itu adalah akun di sebelah kredit. Tanda kurung itu merupakan penjelasan transaksi yang terjadi. Jadi itulah jurnal di mana kas bertambah di sebelah debit dan share capital bertambah di sebelah kredit senilai 15.000. Lalu di mana konsep balance-nya? Nah, di sini kita lihat bahwa total debit adalah 15.000 dan total kredit adalah 15.000, yang berarti sisi debit sama dengan sisi kredit. Konsep ini yang harus kita pegang ketika penjurnalan. Jadi jika kita hanya melibatkan kas saja debit 15.000, namun kita tidak mengkredit share capital, maka debit tidak akan sama dengan kredit, yang berarti catatan kita salah. Atau bisa saja kita salah mencatat kas debit 15.000, tapi kredit share capital kita hanya tulis sebesar 10.000. Debit 15.000, kredit 10.000, itu tidak balance, berarti catatan kita salah. Maka dari itu kita harus teliti setiap menjurnal, di mana kita harus memastikan bahwa jumlah debit dan kredit harus sama untuk setiap transaksi. Itu dulu yang harus kita penuhi. Walaupun jika jumlah debit dan kredit sama, juga belum tentu catatan kita bebas dari kesalahan. Bisa saja kita catat kas debit dan kredit share capital dua-duanya sebesar 5.000 contohnya, padahal seharusnya dua-duanya kita kenakan 15.000. Maka itu akan menyebabkan debit dan kredit balance tapi angkanya salah.
Nah, di sini sangat dibutuhkan pemahaman kita untuk menganalisis transaksi sehingga kita benar untuk melibatkan akun yang benar, kemudian kita juga benar melibatkan angka yang benar juga. Kemudian kita kembali ke jurnal debit kas dan kredit share capital. Kita biasanya juga menyebutkan kas pada share capital. Jadi kita gunakan istilah pada yang berarti sebelum pada itu posisi debit dan setelah kata pada itu posisi kredit. Jadi jurnal transaksi ini kas pada share capital sebesar 15.000. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah sebutkan atau tulis dulu akun yang debit kemudian baru akun yang dikredit. Transaksi itu bisa menyebabkan jumlah akun yang debit ada 2 akun dan 2 akun dikredit. Untuk itu sebut dulu semua akun di debit kemudian baru akun yang dikredit dengan menjorok ke dalam. Materi ini akan kita bahas lebih detail di slide simple and compound entry. Di bawahnya kita juga menemukan yang dalam kurung itu adalah penjelasan transaksi. Contoh berikutnya adalah transaksi pembelian peralatan secara tunai sehingga equipment bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 7.000. Di bawahnya terdapat penjelasan pembelian peralatan secara tunai. Berdasarkan slide ini, maka kita sebenarnya sudah bisa menjelaskan setiap jurnal ini transaksi apa tanpa penjelasan yang ada dalam kurung. Jadi ketika di jurnal pertama tanpa kurung, ketika kita melihat kas debit dan share capital kredit, berarti kita otomatis tahu bahwa terdapat penjualan saham atau terdapat penerimaan dana dari penjualan saham sebesar 15.000. Di jurnal kedua, kita otomatis paham bahwa terdapat pembelian peralatan secara tunai. Untuk kolom referensi di sini biasanya digunakan dalam proses posting atau pemindah bukuan. Kita akan paham ketika kita masuk di materi buku besar dan posting. Jurnal yang kita bahas sebelumnya adalah bentuk simple entry yang hanya melibatkan satu akun debit dan satu akun kredit. Contohnya equipment pada kas. Ini yang disebut simple entry. Namun tidak semua transaksi seperti itu sehingga bisa melibatkan lebih dari satu akun di sisi debit dan lebih dari satu akun di sisi kredit. Untuk ini maka jurnal yang kita libatkan adalah bentuk compound entry. Ini hanya masalah istilah saja, bukan berarti kita melibatkan buku jurnal yang berbeda. Kita masih bekerja di satu media yaitu jurnal umum, namun hanya istilah saja yang berbeda. Dimana jika jurnal sederhana di slide sebelumnya disebut simple entry, sedangkan jika tidak tergolong itu disebut compound entry. Inilah contoh compound entry di mana di transaksi ini melibatkan satu akun di debit dan 2 akun di kredit. Tanpa melihat soalnya, dari jurnal ini kita otomatis paham bahwa ini adalah transaksi pembelian peralatan senilai 14.000, dibayar tunai sebesar 8.000 dan sisanya dibayar secara kredit dengan melibatkan account payable sebesar 6.000. Jadi ini yang disebut sebagai compound entry. Dan seperti yang saya bahas sebelumnya, kita harus mencatat akun yang di debit terlebih dahulu, baru yang dikredit. Bisa saja contoh perusahaan membeli peralatan dan supply secara tunai, maka jurnalnya adalah debit equipment, debit supplies pada kas. Anda telah mempelajari materi penjurnalan. Ini materi paling penting yang menjadi dasar dari semua pencatatan akuntansi sampai di level mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Jadi kuasai materi ini. Pemahaman kita juga sangat tergantung dengan banyaknya kita berlatih mengerjakan soal walaupun tanpa disuruh oleh dosen. Jadi silahkan berlatih dan rajin berdiskusi dengan teman. Jika kita sudah memahami cara penjurnalan, maka kita siap untuk mempelajari materi berikutnya yaitu buku besar dan posting.